wipe out an entire country. Iran is home to 93 million people. President Trump's putting our service members and all those innocent lives at risk. This is reckless and it's dangerous. We're still out in Grand Junction today talking with Coloradans. They don't want this illegal war. Whether it's Republicans or Democrats, independents, every American needs to speak up against these crazy threats from President Trump. This war needs to end now. Amerika Serikat di bawah komando Donald Trump kembali melancarkan sebuah manuver licik. Sang presiden terang-terangan mengumumkan niatannya untuk membantai seluruh warga Iran. Bukannya tunduk, jutaan penduduk negeri Paramullah justru menantang balik Amerika. Tepat sebelum pesawat pengebom B-52 diluncurkan, mereka sudah berkumpul membentuk lautan manusia di sejumlah titik yang dicurigai bakal menjadi target. Sebaliknya, ambisi perang Donald Trump yang semakin ngawur justru ditolak habis-habisan oleh para pejabat Amerika. Puluhan hingga mungkin ratusan politisi menyuarakan pertentangan terhadap rencana genosida sang presiden yang dinilai sudah kehilangan akal. Bahkan mereka kompak menyatukan suara untuk melaksanakan amandemen ke-25 yang berarti pemakzulan presiden. Trump yang mendapat tekanan dari segala penjuru akhirnya tumbang dan menyerah di medan tempur. Bagaimanakah nasib Trump selanjutnya setelah dimusuhi publiknya sendiri? Simak pembahasannya berikut ini. Ambisi gila menutupi kekalahan perang Iran. Amerika Serikat selaku kiblat seni pertunjukan dengan film-film Hollywoodnya tidak perlu repot-repot untuk menyebarkan propaganda selama perang Iran. Layaknya para aktor lakon, pejabat Paman Sam mempersolek citra di medan tempur dengan sedemikian rupa. Rentetan kekalahan memalukan terus ditutup-tutupi sampai tak berbekas lagi. Ya, kebohongan-kebohongan seperti itulah yang acap kali terlihat selama perang 1 bulan lebih melawan Iran. Contohnya dalam insiden penembakan pesawat tempur AS beberapa waktu lalu. Saat ditanyai wartawan di depan Gedung Putih, pria berambut pirang itu mengatakan bahwa Iran hanya diberkati keberuntungan. Well, you know what? When you do thousands and thousands of flights and you have one plane shot down and not mortally, the 2 pilots got out, they got a little bit lucky. And you know what? In war, you need a little bit of luck also. They got a little bit lucky. That's all they got. Dalam sesi wawancara tersebut, Trump mengaku hanya ada 1 pesawat yang ditembak jatuh dari 1000 percobaan. Lalu bagaimana Presiden 79 tahun itu bisa menjelaskan gambar berikut? Berdasarkan data tersebut, setidaknya terdapat belasan pesawat dan jet tempur AS yang gugur selama perang melawan Iran. Jumlah tersebut bahkan belum ditambah pesawat nirawak yang dibabat habis serta helikopter yang tersisa bangkainya saja. Yang lebih memalukan, armada Paman Sam yang ditembak jatuh beberapa waktu lalu kabarnya diserang menggunakan rudal bahu. Ya, senjata yang mungkin sering kamu lihat ketika menyaksikan film-film perang. Bayangkan, mau ditaruh mana muka Amerika yang terkenal punya kecanggihan militer, tapi ditaklukkan oleh senjata yang berkali-kali lipat jauh lebih murah. Apalagi salah seorang pilot yang mengendarai F-15E Strike Eagle dikabarkan sempat hilang dan diburu warga Iran. Bahkan negeri Paramullah menjanjikan hadiah $76.000 atau setara 1,2 miliar rupiah bagi siapapun yang bisa menemukan pilot tersebut. Citra Amerika semakin tercoreng setelah regu penyelamat juga telah digagalkan. Pihak Iran bahkan merilis foto yang memperlihatkan sejumlah bangkai pesawat dan helikopter telah ludes terbakar. Tak cuma itu, negeri Paramullah juga berhasil menemukan dokumen personel tempur AS yang tertinggal. Dalam rilis tersebut terlihat dokumen seorang pilot yang menggunakan izin kunjungan turis atau B2 ke wilayah Israel. Meski begitu, Trump masih punya nyali untuk mengakui keberhasilan operasi tersebut. Padahal publik mencurigai banyaknya kejanggalan selama misi penyelamatan pilot AS. Citra satelit memperlihatkan puluhan kawah berjejer di tempat jatuhnya anggota kru kedua. Menurut laporan Anadolu, kawah tersebut berukuran 9 meter dengan lebar hampir mencapai 30 kaki. Dugaan sementara, bekas-bekas ini disebabkan oleh hantaman serangan berpresisi tinggi dari pihak Iran. Namun, itu bukanlah satu-satunya kejanggalan di balik misi penyelamatan AS. Pasalnya, kawah tersebut terbentuk di kawasan Isfahan alias bagian tengah negara Iran. Sementara itu, lokasi jatuhnya pilot F-15 berada di provinsi Kohgiluyeh dan Boyar Ahmad, barat daya Iran.
Jika kita menilik peta, jarak kedua titik tersebut berkisar lebih dari 400 km. Hal ini memunculkan kecurigaan mengenai siasat licik Amerika yang tidak ingin menyelamatkan pilot, melainkan mencuri uranium. Terlebih Isfahan sendiri dikenal sebagai markas pengembangan nuklir terbesar milik negeri Paramullah. Kecurigaan ini juga disampaikan oleh juru bicara Kementerian Luar Negeri Iran, Esmail Bagei. این که احتمال دارد این یک عملیات فریب برای دزدیدن uranium غنی شده بوده باشه به هیچ عنوان نباید. Meski begitu, Iran nampaknya tidak gentar sama sekali dengan niatan AS mencuri uranium. Sebaliknya, negeri Paramullah justru mengolok Paman Sam yang gagal total meski sudah mencoba mengalihkan perhatian. Operasi AS di Iran bertujuan untuk mengakses situs nuklir, bukan menyelamatkan pilot. Operasi tersebut berakhir dengan kekalahan memalukan bagi AS. Lihat, ada paspor warga Amerika yang tertinggal. Bunyi pernyataan Kedutaan Besar Iran untuk Rusia di sosial media X. Menanggapi kehancuran Amerika yang semakin terbongkar, Donald Trump justru mengambil jalan pintas. Alih-alih memperkuat militer atau mengubah strategi tempurnya, sang presiden kembali menekan Iran dengan manuver radikal. Beberapa waktu lalu, dirinya sempat memaksa Iran kembali ke meja negosiasi dan membuka jalur perdagangan Selat Hormuz. Namun permintaan itu diajukan dengan ancaman militer berupa serangan ke sejumlah fasilitas energi. Bahkan Trump sampai menyebut bahwa seluruh infrastruktur Iran bakal dilenyapkan dalam waktu semalam. Sayangnya, ancaman tersebut masih belum cukup untuk menundukkan Iran yang menolak proposal Paman Sam. Dari sinilah salah satu statement paling gila dalam sejarah akhirnya keluar. Trump yang sudah kehabisan akal untuk memenangkan perang, terang-terangan mengancam bakal melenyapkan seluruh warga sipil di Republik Islam Iran. Seluruh peradaban akan mati malam ini dan tidak akan pernah bisa dihidupkan kembali. Saya tidak ingin itu terjadi, tetapi mungkin saja akan terjadi. Kita akan segera mengetahuinya dalam salah satu momen terpenting sejarah dunia yang panjang dan kompleks, ujar Trump. Tak berselang lama setelah pengumuman tersebut, Amerika dikabarkan mengirim pesawat pengebom B-52. Menurut laporan, pesawat ini lepas landas dari Kompleks Angkatan Udara Fairford di Inggris. Jika asumsi kita semua benar, armada tersebut bakal dikerahkan untuk menyerang sejumlah fasilitas termasuk wilayah permukiman Iran, sesuai tenggat waktu yang diberikan Trump pada pukul 8 waktu setempat. Barangkali Trump terlalu banyak mengonsumsi film-film Hollywood sampai jalan pikirnya dipenuhi fantasi. Mungkin ia pikir ancaman tersebut bakal membuat Iran tunduk dan menyembah Amerika. Sayangnya, apa yang terjadi selanjutnya justru berada jauh dari ekspektasi sang presiden. Bukannya menyerah, kekuatan Iran untuk melawan justru lebih kokoh dibanding sebelumnya. Di luar prediksi, ribuan warga Iran justru berkumpul membentuk lautan manusia di jembatan dan fasilitas energi yang bakal ditargetkan Amerika Serikat. Bahkan salah seorang musisi lokal Iran bernama Ali Ghazmari terlihat asyik bermain musik di dekat pembangkit listrik. عزیزان بزرگواران زحمت کشیدن حضور به هم رسوندن انشاءالله که ما سرفراز و پیروز از این مبارزه و از این جنگ بیرون میایم به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. Bagi Iran, ini bukanlah tanda-tanda menyerah ataupun menyetorkan nyawa kepada penjajah, melainkan sebuah panggilan hati untuk mempertahankan kedaulatan bangsa sekaligus simbol perlawanan. Bahkan seorang wanita di Iran mengaku sangat berharap bisa menjadi sosok martir. Bentuk perlawanan seperti inilah yang tidak diperhitungkan sama sekali oleh Amerika. Para pejabat Iran lantas menampar Paman Sam yang salah besar menantang jutaan warganya. Seperti halnya yang diungkapkan Wakil Presiden Iran Mohammad Reza Aref. Iran bukanlah sebuah insiden dalam sejarah, melainkan sejarah itu sendiri, sebuah peradaban yang telah bertahan selama ribuan tahun.
tanggapan kita terhadap kebiadaban musuh adalah dengan membela kepentingan nasional dan mengandalkan kekuatan internal bangsa Iran yang agung. Gelombang pemakzulan semakin bergelora di Amerika. Tidak hanya Iran, tekanan kepada Donald Trump juga muncul dari pihaknya sendiri. Ya, mulai dari rakyat hingga pejabat kelas kakap Amerika Serikat kompak menolak ambisi gila sang presiden. Barangkali Trump memang layak mendapat Nobel Perdamaian atas kontribusinya. Bukan karena mendamaikan perang, tetapi karena menyatukan Partai Republik dan Partai Demokrat yang selama ini berselisih paham. Mungkin untuk pertama kalinya setelah sekian lama, para politisi dari kedua sayap sama-sama kompak menyatukan suara dan melawan sang presiden. Salah satu penyebab utamanya adalah unggahan Trump sebelumnya yang ingin melenyapkan peradaban di Iran. Bagi pejabat AS yang masih bisa berpikir jernih, langkah tersebut bukanlah strategi perang biasa, melainkan sebuah tindakan kejahatan untuk menghapus etnis atau yang kita kenal sebagai genosida. Puluhan bahkan mungkin ratusan politisi AS dari berbagai kubu dan wilayah segera mengeluarkan kecaman keras atas rencana tersebut. Salah satunya Senator AS John Hickenlooper yang menentang kejahatan Donald Trump. President Trump, he threatened to wipe out an entire country. Iran is home to 93 million people. President Trump's putting our service members and all those innocent lives at risk. This is reckless and it's dangerous. We're still out in Grand Junction today talking with Coloradans. They don't want this illegal war. Whether it's Republicans or Democrats, independents, every American needs to speak up against these crazy threats from President Trump. This war needs to end now. Hal serupa juga dilontarkan oleh mantan wakil presiden AS yakni Kamala Harris. Presiden Amerika Serikat mengancam akan melakukan kejahatan perang dan memusnahkan seluruh peradaban. Semua itu karena ia memulai perang dahsyat yang ia ciptakan sendiri dan tidak memiliki rencana serta strategi untuk mengakhirinya. Ini menjijikkan dan rakyat Amerika tidak mendukung hal ini. Di sisi lain, sejumlah tokoh Amerika juga mencecar pribadi sang presiden. Sebut saja seperti Tim Walz selaku gubernur Minnesota, sekaligus eks-perwira bintara Angkatan Darat Amerika. Menurutnya, sang presiden sudah gila dan kehilangan akal sehat sampai mengeluarkan rencana sebrutal itu. Pernyataan serupa juga digelorakan oleh puluhan politisi lainnya. Bahkan mayoritas dari mereka setuju bahwa Trump tidak dalam mental yang baik untuk memimpin Amerika. Para politisi AS kemudian mengeluarkan satu maklumat tegas yakni pemberlakuan amandemen ke-25. Aturan ini memungkinkan Presiden Amerika dimakzulkan dari jabatannya jika mengalami sakit atau dicopot secara paksa melalui mosi tidak percaya. Seperti halnya yang diungkapkan salah satu anggota Kongres Amerika, Adelita Grijalva, Trump sudah kehilangan akal sehatnya. Dia tidak stabil secara mental. Dia tidak layak untuk memerintah. Dia harus dicopot dari jabatannya. Jika bukan oleh Kongres, maka oleh kabinetnya sendiri. Seluruh tekanan ini nampaknya membuat Trump semakin tidak berkutik. Tidak ada angin, tidak ada hujan, pria yang terkenal angkuh dan narsis itu tiba-tiba mengumumkan gencatan senjata selama 2 minggu dengan Iran. Perubahan sikap ini langsung disindir oleh Ebrahim Azizi selaku Ketua Komisi Keamanan Nasional Parlemen Iran. Kami telah mengatakan bahwa Anda tidak punya pilihan selain menyerah dan menuruti tuntutan Iran Raya, tegas Azizi. Namun Republik Islam Iran tidak mau percaya begitu saja dengan tipu muslihat Donald Trump. Apalagi Amerika dan Israel punya rekam jejak buruk dalam mengkhianati perjanjian gencatan senjata seperti ini. Menyadari hal tersebut, Menteri Luar Negeri Abbas Araghchi langsung mengeluarkan ultimatum keras. Dalam pernyataannya, ia mengaku bakal menghentikan upaya retaliasi jika serangan ke Iran diberhentikan secara total. Namun hal itu juga berarti sebaliknya, bahwa Iran bakal menyerang habis-habisan jika perjanjian ini kembali diingkari. Pada akhirnya, kebohongan Israel dalam menutupi presiden penewasan pasukan UNIFIL telah berhasil diungkap. Seluruh bukti yang dikumpulkan PBB membawa kita pada satu kesimpulan, bahwa negeri Zionis memang bersalah. Tekanan dari publik internasional yang membela Indonesia bakal semakin menyulitkan Benjamin Netanyahu dalam memperluas cengkramannya di region Timur Tengah. Bagaimana pendapatmu?